Teman-teman, Barham mau ingatkan bahwa Tuhan itu menciptakan dunia dengan perkataan atau pakai firman. Dan jangan lupa, Allah juga menopang segala tatanan alam semesta dengan hikmat-Nya. Jadi, firman itu sangat-sangatlah penting. Kita menunggu Tuhan bekerja di tengah komunitas BDKA. Biar semua tatanan umat manusia terarah pada tujuannya. Dan sesaat lagi kita akan merenungkan peristiwa yang terjadi pada salah seorang keturunan Daud yang selamat dari pembunuhan. Siapa dia? Apakah dia akan memimpin bangsanya menurut jalan Tuhan? Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan cermat. Hai anak-anak semuanya, Shalom. Hari ini kita senang ya bisa kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan pada kami kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa, tolonglah apa yang kami dapatkan itu menggerakkan hati kami, mendorong kami untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau melibatkan diri kami di dalam setiap pekerjaan Tuhan, di dalam setiap pelebaran rencana kerajaan Allah yang ada di muka bumi, sehingga kami tidak menjadi anak-anak atau orang-orang yang hanya bertopang dagu menikmati Tuhan begitu saja, tapi dengan kenikmatan yang Tuhan berikan, kami boleh digerakkan untuk berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yoas bertambah hari, bertambah tahun, berarti usianya semakin bertambah. Tentunya tubuhnya pun bertambah menjadi besar. Dengan kata lain bahwa Yoas semakin menjadi dewasa. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa Yoas di dalam pertumbuhan usianya selalu mendapatkan bimbingan oleh imam besar Yoyada. Artinya bahwa Yoas mempunyai rasa takut dan hormat kepada Tuhan oleh karena bimbingan imam besar Yoyada. Bahkan Alkitab mencatat Yoas menjadi orang yang takut akan Tuhan di sepanjang umur imam besar Yoyada. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika suatu saat Yoas melihat bahwa rumah Tuhan itu mengalami kerusakan, maka Yoas memerintahkan kepada orang-orang Lewi untuk mengumpulkan dana yang memang menurut hukum Musa ada dana khusus untuk perbaikan rumah Tuhan, dan itu didapatkan dari seluruh orang-orang Yehuda atau orang-orang suku Israel. Tetapi sampai tahun yang ke-23 itu, orang-orang Lewi yang diperintahkan untuk mengumpulkan dana itu tidak pernah mengerjakan apa yang diminta oleh Yoas. Dan saat itu Yoas mengambil satu keputusan yang lain, yaitu memanggil imam besar Yoyada dan seluruh orang Lewi dikumpulkannya kembali. Diambil satu kebijakan baru, bahwa dana yang sudah ada itu tidak dipakai untuk perbaikan rumah Tuhan, tetapi boleh itu dinikmati oleh para imam. Tetapi para imam tidak boleh lagi menerima pemberian-pemberian dari kenalan-kenalannya. Bagaimanakah cara saat itu untuk membangun atau memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak? Maka imam besar Yoyada atas perintah daripada Yoas membuat satu kotak besar, dan pada bagian penutup atasnya diberi lubang, supaya ketika orang-orang Yehuda, orang-orang Israel yang datang ke bait Tuhan atau rumah Tuhan saat itu, boleh memberikan persembahan seperti yang diperintahkan oleh Musa di dalam zaman mereka saat berjalan di padang gurun, yang saat itu masih mempunyai kemah suci. Ketika dana itu dimasukkan, dana itu dimasukkan, bertambah hari bertambah banyak. Tetapi yang sungguh luar biasa adalah bahwa setiap orang Israel memberikan persembahan itu dengan sukacita. Itu tak lain karena Tuhanlah
yang menggerakkan hati daripada orang-orang Israel. Ketika kotak dana itu sudah menjadi penuh, maka dibuka kotak itu dan diserahkan kepada bendahara kerajaan. Maka bendahara kerajaan segera menghitung dan dibawa ke istana raja. Dan mulai saat itu, pengerjaan perbaikan rumah Tuhan diserahkan kepada mandor bangunan yang tentunya terdiri dari bermacam-macam tukang. Ada tukang kayu, tukang pahat batu, tukang membuat tembok, ataupun tukang-tukang yang lainnya yang diperlukan dalam perbaikan rumah Tuhan. Dan apa yang dikerjakan oleh para mandor bangunan ini serta tukang-tukangnya tidak pernah diadakan perhitungan. Kenapa ya? Bukannya harusnya ada hitungan? Bukannya harusnya itu ada pembukuan? Enggak, saat itu Tuhan memberikan tukang-tukang yang jujur, mandor-mandor yang jujur, sehingga seluruh pelaksanaan itu boleh berjalan dengan baik dan sungguh perbaikan rumah Tuhan boleh terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar. Karena kejujuran-kejujuran inilah, maka setelah rumah Tuhan itu selesai, ada kelebihan dana atau kelebihan uang, maka itu diserahkan kepada Raja Yoas. Dan Raja Yoas tidak memakainya untuk hal-hal yang lain, tetapi Raja Yoas mempergunakannya, diserahkan kembali kepada orang yang ahli untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan yang dipakai di dalam acara-acara ibadah yang ada di rumah Tuhan. Kenapa begitu? Karena perkakas-perkakas rumah Tuhan yang telah dikuduskan itu pernah dipakai oleh anak-anak Atalia, diambil begitu saja dari rumah Tuhan untuk dipakai di rumah-rumah Baal, persembahan-persembahan berhala. Dan bersyukur hari itu rumah Tuhan sudah diperbaiki, perkakas-perkakas atau perabot-perabot rumah Tuhan sudah dilengkapi. Maka saat itu seluruh umat Yehuda, seluruh umat Israel bersuka cita karena mereka boleh kembali beribadah di dalam rumah Tuhan. Dan mereka pun mengadakan perayaan yang besar untuk mereka mengadakan ibadah di dalam rumah Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan tidak berdiam diri, melipat tangan, tidak hanya duduk diam ketika kita melihat bahwa rumah Tuhan mengalami kerusakan. Bisa jadi rumah Tuhan itu berupa gedung gereja, tetapi ingat, ada rumah Tuhan yang jauh lebih penting, yaitu diri kita. Ketika kita melihat teman-teman kita, betapa rusaknya hidup mereka, betapa nakalnya hidup mereka, mari kita mempunyai satu sikap hati, mau bersama-sama kembali membangun teman-teman kita, untuk mereka boleh mempunyai satu relasi yang indah dengan Tuhan, satu hubungan yang indah dengan Tuhan. Kalau kita melihat mungkin gereja kita mulai rusak, gedung gerejanya maksudnya, mari kita juga mengerjakan sebisa yang kita kerjakan, sehingga Tuhan senang melihat hal itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini bahwa melalui Yoas, rumah Tuhan yang pernah rusak diperbaikinya. Rumah Tuhan yang sudah hilang perkakasnya boleh dikembalikan perkakas tersebut. Umat Israel yang lama sekali tidak pernah menikmati indahnya beribadah di rumah Tuhan, melalui Yoas, orang Israel kembali boleh menikmati ibadah yang indah di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, mari kau dan aku sama-sama membangun rumah Tuhan sebagai satu tempat yang boleh di dalamnya kita mempunyai persekutuan yang indah dengan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Melalui renungan firman Tuhan, kami boleh diingatkan bahwa ketika rumah Tuhan itu menjadi rusak, biarlah kami tidak menjadi orang yang hanya berdiam diri, tapi kami mau menjadi orang atau anak-anak yang melibatkan diri kami
untuk perbaikan rumah Tuhan. Baik itu rumah Tuhan yang berupa gedung gereja, juga baik itu rumah Tuhan, tubuh-tubuh anak-anak Tuhan yang saat ini telah mulai rusak. Biarlah kami mendoakan teman-teman kami mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya mereka dipulihkan, mempunyai hubungan yang indah dengan Tuhan. Mereka boleh menikmati Tuhan di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan selalu dibuat terpesona. Bukan hanya keluarga Daud dipulihkan, karena bait Allah juga mengalami restorasi. Akibatnya, Yehuda mengalami masa yang baru. Menyenangkan sekali karena masa itu jadi masa di mana umat Tuhan semakin rindu memuliakan Allah. Kita semua adalah penerus janji Tuhan karena sama-sama disertai Tuhan walau dalam zaman yang berbeda. Mari nyatakan kemuliaan Tuhan dengan membagikannya dan bertekun dalam firman yang tertera dalam 2 Raja-Raja 12 ayat 17 sampai 21 dan 2 Tawarik 24 ayat 15 sampai 27. Jaga diri dan sampai jumpa.